sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan Anda walaupun tidak seperti biasa di ruang pembinaan GKI SU. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan oleh karena itu mari saya ajak Anda semua untuk bersama-sama berdoa di awal persekutuan doa pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan beristirahat sepanjang malam yang gelap. Dan Tuhan yang membangunkan kami kembali, memberikan kami kesegaran, memberikan kami juga pencerahan, karena kami juga akan dibekali dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dan kuduskan kami supaya kami berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan Roh Kudus sendiri. Supaya kami boleh membaca dengan baik, mendengar dengan benar, dan juga mencerna dengan baik, dan melaksanakan dengan taat firman Tuhan yang kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang disampaikan kepada saya untuk kita baca dan renungkan pagi ini, kita jumpai dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan 24. Ibrani 9 ayat 15 sampai dengan 24. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian.
tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering berkeliling dan melihat banyak di pagar-pagar rumah, kalau mau dijual ada iklan rumah yang mau dijual atau disewakan, dan biasanya bisa menghubungi orang tertentu yang namanya disebut. Cukup jelas dari jauh juga ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Sehingga kalau kita berminat, baik untuk melihat ataupun juga mungkin mencoba, kalau cocok menawar dan menjadi pembeli, kita mungkin akan diaturkan oleh sang perantara. Tapi juga kita memang seringkali membaca iklan jual rumah, tapi ada kata TP. Ini bukan tentara pelajar tentu, tetapi tanpa perantara. Nah, saudara-saudara, kalau seorang perantara berarti dia akan menunggu imbalan jasa untuk mempertemukan pembeli dengan penjual. Komisinya berapa? Memang diatur sendiri. Pasti keluar uang. Apakah langsung dipotong? Apakah memang diberikan dalam jumlah tertentu? Itu biasanya diatur belakangan. Nah, saudara-saudara, memang kalau mau pakai perantara berarti memang sudah harus siap keluar duit untuk membayar jasa dan kebaikan orang tersebut. Tetapi firman Tuhan yang mau kita renungkan, saya berikan tema pengantara, ya, bukan perantara. Pengantara. Memang kita harus akui, khususnya di GKI, seringkali kata pengantara tidak kita sebut-sebut di dalam doa kita. Berbeda dengan saudara-saudara kita dari Gereja Katolik Roma. Ya, romonya sering mengucapkannya seperti itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan dan pengantara kami satu-satunya, disebutkan Yesus Kristus. Nah, jadi penulis surat Ibrani juga mau mengatakan bahwa kita mempunyai pengantara, mediator, yang mempertemukan kita, yang menghubungkan kita. Jadi perjumpaan kita dengan Allah di sorga hanya dapat terjadi dan selalu terjadi melalui pengantara satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Perjanjian Lama memang digambarkan bagaimana ketika hukum Taurat dibacakan dan selesai diucapkan bagi seluruh umat Israel, maka umat perjanjian itu akan diolesi darah, baik darah lembu jantan maupun darah domba jantan, campur air sedikit, ada hisop juga, untuk gambaran penebusan, pengampunan dosa. Tapi ternyata bukan hanya orang-orang, juga alat-alat ibadah. Dan itu merupakan sebuah kewajiban untuk melakukannya. Dan
Kalau kita percaya Yesus Kristus menjadi pengantara kita, mediator kita kepada Bapa di sorga, maka kita juga menerima pengorbanannya ketika dia mencurahkan darahnya tuntas untuk menebus dosa manusia. Dan itu merupakan sebuah wasiat, perjanjian, kesepakatan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan menerima juga buah tindakan sebagai pengantara antara kita umat manusia dengan Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, jadi bagi kita harus jelas, pengantara iya, bukan perantara. Kan kita nggak pernah bayar Yesus kan, nggak pernah titip salam tempel, tidak. Kalaupun ada persembahan di dalam ibadah, itu bukan buat bayaran, bukan jasa yang mau kita bayar, tidak. Oleh karena itu kita mempunyai pengantara. Dan penulis surat Ibrani memberikan gambaran yang menegaskan kalau ada wasiat, sebenarnya juga kata itu sama dengan perjanjian dalam bahasa Yunaninya. Maka yang mau ditunjukkan adalah orang yang membuat dan memberikan wasiat itu harus sudah pernah mati atau sudah mati. Dan Tuhan Yesus kan sudah pernah mati. Mati benar-benar. Sudah terbukti. Diakui. Dan kita juga mengaku iman kita. Disalibkan, mati, dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, mati. Tapi bagi Yesus tentu dia tidak selamanya mati. Pada hari ketiga dia dibangkitkan dan hidup dan naik ke surga di sebelah kanan Allah. Jadi dia bukan saja mendoakan kita, dia juga adalah tetap pengantara kita. Dulu di sekolah minggu di tempat saya melayani, ada seorang guru sekolah minggu. Ya agak senior untuk yang lain-lainnya, tapi kalau dia dalam persiapan GSM diminta berdoa, ya dia berdoa lancar. Tapi gak pernah sekalipun dia mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya yakin bahwa walaupun tidak diucapkan, dia mendasari doa dan permohonannya untuk disampaikan kepada Bapa oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak disebut dalam nama ataupun dalam pengantara satu-satunya itu. Ya, memang tidak salah sih tidak menyebut kalau memang tahu bahwa ia percaya, bersandar, tahu kuasa Tuhan Yesus. Tapi memang ini harus dibuktikan, harus diakui secara terbuka. Ada seorang ibu, ya sudah agak lansia, dilawat oleh beberapa orang. Tante sudah lama ikut siapa? Ikut Tuhan dong. Cepat jawabnya. Tapi kemudian dia tundukkan kepalanya, kakinya digosek-gosek di lantai. Ketika ditanya Tuhan yang mana? Setelah agak hening tanpa jawaban, tiba-tiba dia menengadah sedikit malu-malu. Yesus ya, bener gak? Loh kok nanya katanya. Orang ditanya sekarang nanya lagi. Ya bener lah tante, Yesus. Ya, jadi nama itu nama di atas segala nama. Nama Yesus. Ada yang sebutkan yang terindah.
ada yang mengatakan punya kuasa yang di atas segala-galanya. Tapi ini yang memang mempertemukan kita, mediator kita dengan Tuhan Allah. Jadi kalau kita diajak bertemu dengan Tuhan, itu tentu harus ada yang mengantarai, pengantaranya. Ini Tuhan Yesus ini. Jadi sebentar saudara-saudara, kita juga akan berdoa lagi-lagi berdoa. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dan marilah kita mungkin tidak menyebut atau juga berani sekali-sekali menyebut berdoa di dalam nama Tuhan dan pengantara kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Dan barulah kita bisa mengatakan amin. Dan memang ini yang memang diajak oleh penulis surat Ibrani. Ya, kita mempunyai seorang pengantara. Inilah perjanjian yang baru. Inilah wasiat yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Dan marilah kita berdoa dengan baik, benar, tekun, dan yakin akan kuasanya yang tidak berubah. Kasih-Nya juga yang tidak pernah punah. Biarlah Tuhan yang mendengar doa kita akan mempertemukan permohonan kita dengan Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat yang kita awali dulu dengan berdiam diri saat teduh dan berdoa sendiri-sendiri secara pribadi. Nanti akan saya lanjutkan dengan pokok-pokok doa seperti yang disiapkan oleh Pokja Persekutuan Doa Pagi untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah doa pribadi kami masing-masing yang kami panjatkan kepada Tuhan karena keyakinan bahwa melalui pengantara kami dipertemukan dengan Bapa di sorga. Dan doa kami juga akan tiba di alamat yang tepat juga kepada yang berkuasa, yang kasih-Nya tidak terbatas. Sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama ingin sehati berdoa untuk menyambut ajakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, NTT, tapi juga banyak kantong-kantong di mana kemiskinan merupakan corak yang tidak bisa dipisahkan dari daerah itu. Kami ingin bersama-sama ya Tuhan memohon agar supaya upaya menuju kesejahteraan rakyat Indonesia itu dapat terjadi oleh karena ada topang menopang, ada kesiapan sejumlah orang yang mau memimpin dengan penuh hikmat, tanggung jawab, dan juga jujur, serta mau membantu mengangkat derajat harkat orang-orang yang tersisih, yang seringkali tidak mendapatkan kesempatan
untuk membangun usaha yang dimilikinya. Biarlah Tuhan saja yang menolong agar supaya upaya batas kemiskinan itu tidak terlampau lama prosesnya, karena memang merupakan topang menopang yang kuat sebagai bangsa yang walaupun beragam budaya, suku, adat istiadat, dan agama, tetapi yang boleh bersatu sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kami juga boleh mengamalkan sila-sila dari Pancasila yang kami yakini sebagai dasar negara kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, upaya untuk menumbuhkan UMKM dengan meningkatkan jumlah kelompok-kelompok yang bisa berproduksi, tetapi juga membutuhkan kreativitas, keberanian, dan juga sarana-sarana yang dibutuhkan agar supaya baik hasil yang didapat, apakah itu sesuatu yang memang baru sama sekali atau pengembangan yang sudah ada, bisa menemukan pembeli, peminat, dan juga penjual yang memang sanggup melakukan kewajiban masing-masing, sehingga orang-orang yang walaupun di dalam usaha yang kecil, tetapi memang karena boleh didorong dengan sebuah keberanian untuk menunjukkan kemampuan dan bahkan mendapatkan banyak bimbingan, pelajaran untuk melakukan semua usaha itu dengan sebaik-baiknya. Berkati ya Tuhan sarana-sarana yang digunakan pemerintah, baik melalui pengusaha-pengusaha maupun nanti masing-masing melalui koperasi ataupun sejenisnya, dapat mendatangkan hasil yang menggembirakan dan mencukupi keperluan, bahkan bisa mempunyai kelebihan untuk menabung dan dapat digunakan untuk kehidupan keluarga, pendidikan anak, ataupun juga mungkin mendapatkan modal tambahan sehingga produktivitasnya meningkat juga. Bapa, kami mau saat ini bersalah bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasus terpaparnya orang yang kena COVID sudah mulai menurun, melandai. Sementara yang sembuh juga bertambah. Rumah sakit yang biasanya menampung orang-orang yang terpapar COVID, sekarang ini mulai berkurang jumlah pasiennya. Bahkan ada yang mulai kosong. Dan tanda-tanda menggembirakan ini kiranya boleh memberikan dorongan dan semangat agar supaya kekebalan komunitas itu dapat juga dicapai melalui program vaksinasi yang sangat gencar dari pihak pemerintah. Dan kami berterima kasih karena bukan hanya tenaga kesehatan yang profesinya memang dapat melakukan semua itu, juga pemerintah mendapatkan hikmat untuk memberdayakan
aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Bahkan Badan Intelijen Negara juga ikut ambil bagian untuk mencapai daerah-daerah terasing, terpencil, yang sulit dijangkau, tetapi yang ternyata membawa kegembiraan karena orang-orang yang menunggu giliran vaksinasi boleh mengalaminya. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan berkenan menyediakan vaksin. Walaupun kami tidak mau mempermasalahkan mereknya atau asalnya, tetapi kami mohon biarlah itu semua mendatangkan juga kebaikan buat kami sebagai bangsa Indonesia, sehingga pandemi ini bisa tidak lama lagi menguasai diri kami yang akhirnya menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Sebaliknya kami makin mantap untuk menyongsong hari-hari ke depan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami juga secara khusus ingin berdoa karena ketika kami mendengar orang-orang yang lansia itu rentan, udah rentan. Dan oleh karena itu mungkin vaksinasi yang diberikan walaupun sudah 2 kali sudah mulai menurun kapasitasnya. Kalau memang ada rencana booster atau vaksinasi ketiga, biarlah bukan hanya tenaga kesehatan yang ada di garda depan yang mendapatkan, tapi juga orang-orang yang memang butuh ada kesempatan diperhatikan lagi oleh pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa dalam rangka ibadat online, live streaming yang dilaksanakan di banyak jemaat. Berkati ya Tuhan segala sesuatu yang dilakukan supaya boleh terjadi upaya memuliakan Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan berjalan begitu baik dan mendatangkan berkat bagi jemaat walaupun tidak bisa berhimpun di rumah Tuhan. Berkati kiranya ya Tuhan beberapa jemaat yang sudah mulai membuka pintu gerejanya untuk ibadah seperti biasa, memakai protokol kesehatan dengan ketat, tetapi juga mensyukuri kesempatan-kesempatan untuk boleh ada di ruang ibadah kembali. Juga ya Bapak bisa terjadi di jemaat kami. Kami tidak tahu kapan itu bisa terjadi, dalam rangka apa, tapi setidak-tidaknya Tuhan inilah kerinduan kami. Ada yang biasa, yang tidak biasa. Tapi ada yang tidak biasa. Sudah kami biasa sekarang ini. Dan biarlah kiranya walaupun sudah lama kami tidak berbakti bersama-sama. Kami ingin juga berkumpul baik dalam doa pagi maupun dalam ibadah umum. Juga buat sekolah-sekolah minggu, buat persekutuan remaja, pemuda, dewasa dan lansia. Biarlah semuanya terjadi boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, ada banyak pergumulan kami yang sakit, yang mendapatkan banyak kesulitan dalam hidup, baik soal berpasangan atau belum mendapatkan pasangan yang sudah sekian lama menikah tapi belum juga mempunyai momongan. Ada masalah-masalah hubungan yang tidak harmonis lagi. Ada relasi yang kadang-kadang tidak bisa diandalkan komunikasinya. Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pergumulan dalam rangka pekerjaan, usaha, pendidikan anak, agar supaya Tuhan sendiri yang menyediakan
keperluan-keperluan anak-anak Tuhan. Bapa sertai majelis jemaat, semua aktivis, semua orang yang bisa mendukung ibadah online, yang meluangkan waktu, mengerahkan kemampuannya untuk bisa menyediakan sarana ibadah yang dapat diresapi, diikuti oleh banyak orang. Bahkan sekarang keluar batas jemaat dengan adanya YouTube dan bermacam-macam alat. Tuhan berkati semua itu. Dengar doa kami, sempurnakan ya Bapa, dan biarlah Tuhan yang menyertai kami hari ini, karena kami serahkan seluruh hidup kami, termasuk doa kami, di dalam nama Tuhan dan pengantara kami satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.